alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran fisika. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Ketua kelas tolong dipimpin. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Dalam pembelajaran ini kita akan meneruskan kembali materi kita, ya. Materi yang kemarin yang sudah kita bahas terakhir tentang apa? Tentang hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini merupakan salah satu dari fluida dinamis, gitu ya. Sebelumnya fluida dinamis kita ulang dulu dong. Fluida dinamis itu apa sih? Fluida dinamis? Apa itu fluida dinamis? Ada dua macam fluida, fluida statis dan fluida dinamis. Kalau fluida statis itu fluida dalam keadaan kalau fluida dinamis, fluida dalam fluida yang bergerak atau mengalir, kayak gitu. Boleh ingat ya? Diingat-ingat lagi. Boleh sambil buka lagi bukunya, dipersiapkan semua kelengkapan belajar kita. Oke, kemudian yang fluida dinamis, kemarin kita sudah membahas juga hukum Bernoulli. Ya, panggil lagi ingatannya, hukum Bernoulli. Apa sih hukum Bernoulli? Siapa yang masih ingat? Ingat berarti ya. Oke, kalau kita salah satu dari kalian menjelaskan tentang hukum Bernoulli, kemudian persamaannya juga kita. Ya, silakan. Jadi hukum Bernoulli itu bunyinya jumlah antara tekanan, energi kinetik persatuan volume dengan energi potensial persatuan volume adalah sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Jadi dapat disimpulkan hukum Bernoulli menjelaskan bahwa semakin besar kecepatan fluidanya, semakin sedikit pula tekanannya. Oke. Diingat lagi, pemahamannya juga masih ya. Itu tadi bunyinya gitu. Sekarang kalau dituliskan dengan rumus kita masih ingat? Oke, silakan dituliskan di depan. Jadi rumus hukum Bernoulli adalah P1 plus setengah rho P1 kuadrat plus rho DH1 sama dengan konstan. Nah, jadi dengan P1 kuadrat ini adalah energi kinetik yang rho DH adalah energi potensialnya.
tadi ini konstan adalah sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke deh, hukum Bernoulli yang sudah kita bahas kemarin, bahasa soalnya, latihan soalnya udah kita bahas. Nah sekarang hari ini kita lanjutkan lagi salah satu aplikasi dari hukum Bernoulli. Itu ibu kenalkan yang namanya venturimeter. Sedikit banyak kemarin sudah kita singgung ya di pertemuan yang lalu, venturimeter. Kemudian ada project juga yang membuat alat, gitu ya. Oke. Venturimeter itu adalah salah satu alat yang mengaplikasikan hukum Bernoulli. Oke. Kita ke tujuan pembelajaran kita hari ini dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kelihatannya peserta ini mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar asas Bernoulli dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajarannya. Inilah akannya kita capai selama 2 jam pembelajaran ini. Semoga tercapai nanti ya. Itu tujuan kita. Kita lanjutkan. Ibu ingin mengetahui gaya belajar kalian yang kalian sukai. Ibu sudah kirimkan link. Ada ya? Link untuk gaya belajar. Silakan kalian fokus. Ibu kasih waktu 3 menit saja untuk kalian isi link. Jadi nanti berdasarkan itu kita nanti bergabung. Silakan 3 menit ya. Sudah ya? Sudah? Nova sudah? Sudah. Nova apa? Gaya belajarnya? Visual. Oke. Junajun? Kinestetik. Oke. Kita berkumpul berdasarkan kelompok kita ya. Ada yang mau pindah bangku kah? Ini kinestetik? Ya. Yang ini? Kinestetik. Yang ini? Visual. Oke. Kita nanti akan belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke. Gaya belajarnya sudah. Kemudian kita bahas dulu sedikit venturimeter itu seperti apa. Seperti tadi yang sudah ibu bilang, venturimeter ini adalah alat, salah satu alat dengan aplikasi apa tadi? Hukum Bernoulli. Ya. Jadi di venturimeter ini kalian bisa mengukur kecepatan aliran, gitu ya. Tujuan pembelajaran kita tadi sesuai dengan ini, salah satu aplikasi dari hukum Bernoulli. Oke, penerapan dari venturimeter ini yang pertama ada venturimeter tanpa manometer. Sekarang apa aja sih asas yang dipakai di dalamnya? Gimana kita menentukan kecepatan aliran dalam pipa? Oke, yang pertama itu ada asas Bernoulli. Asas Bernoulli tadi sudah dijelaskan Tita, kemarin kita sudah belajar, kemudian dijelaskan lagi ke Tita tadi sudah dituliskan juga persamaan Bernoulli. Apa tadi? P1, P2, oke. Ya, ini yang bagian 1, tipe 1, kemudian yang kedua P2 gambarkan pipa di venturimeter itu kan seperti ini ya, Nak ya? Iya. Kemudian sini nanti disambungkan dengan pipa yang besar lagi seperti ini. Di sini ada P1-nya, kemudian di sini ada P2. Kemudian di sini ada luas
lebih besar dari P1. P1. Ini yang perlu kita ingat. Jadi satu lagi, ketinggian pipa. Ketinggian pipa kalau kita ukur dari dasarnya seperti ini, P1 dan P2 ini ketinggiannya sama. Jadi kalau sama, berarti ini ketinggiannya rho GH1, rho GH2 itu saling mengurangi, bisa kita coret. Paham sampai sini? Apanya? Tanya kembali. Ini, oh ini ya. P1, P2, oh iya betul. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita bandingkan P1 dan P2. P2-nya kita pindahkan ruas ya. Jadi P1 kita jadi ya, P2 dengan ini tinggal ini setengah rho P2 kuadrat. Ini pindah jadi ya, pindah setengah rho P1 kuadrat. Dua-duanya punya setengah rho. Kita keluarkan ya. P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho. Yang ini P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Oke, ini Bernoulli. Kemudian yang kita gunakan yang kedua adalah asas kontinuitas. Rumus kontinuitas apa? Masih ingat? A1 dikali P1 sama dengan A2 dikali P2. Gitu ya. Yang mau kita substitusikan adalah P2-nya. Jadi P2 sama dengan ini pindahkan. Jadi A1 per A2 dikali P1. Itu kontinuitas. Kemudian yang ketiga yang kita pakai di vectorimeter ini adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini adalah perbandingan atau selisih antara P1 dan P2. Selisihnya ya. Jadi delta P sama dengan P1 dikurang P2. Apa tekanan hidrostatis rumusnya? Yang mempengaruhi tekanan rho G dan rho G. Ini masih di fluida statis kemarin. Oke. Dari ketiga asas ini, dari tiga persamaan ini, yang kita pakai aplikasinya di vectorimeter ini adalah persamaan Bernoulli. Jadi ini yang masih sangat berkuasa di sini. Jadi kita substitusikan persamaan ini. P1 dan P2 kita ganti dengan ini. P1 P2 diganti dengan rho G. Jadi ini kita substitusikan ya. Rho G H. Ini setengah rho P2 kita ganti ini sekarang. Ya. A1 per A2 per A2 kuadrat, jangan lupa di sini kuadrat. Kuadrat dikali P1 kuadrat. Ini tetap min P1 kuadrat. Harus kasih kurang besar. Dah. Kemudian ruas kanan dan kiri sama-sama punya rho, kita coret. Kemudian sama-sama kita kalikan 2. Yang ini kita kalikan 2, jadi 2 dengan setengah kali 2 1 G. Tinggal ini ya. A1 per A2 kuadrat kali P1 kuadrat min P1 kuadrat. Ini sama-sama punya P1 kuadrat ya? Ya. Kita keluarkan lagi. Oke, 2 G sama dengan P1 kuadrat. Ini tetap ya.
kasih masalah sekarang. Nah ini, pernah lihat ini? Nah ini hidroponik, kita namanya hidroponik. Nah, salah satu aplikasi sentrometer itu bisa kita aplikasikan di sini. Jadi kelihatan di sebelah sana. Oke. Jadi nanti ini kalau ini kan ngalir biasa gitu ya. Jadi kita mau mengaplikasikan nih pelajaran yang kita dapatkan di hidroponik yang nantinya akan kita jadikan proyek kita, proyek profil Pancasila ya Nak ya. Jadi ada teknologinya masuk di situ. Nanti ada air di thermon. Kemudian kita alirkan ke itu tadi kalau di sini botol bekas, parawan juga bisa yang dari kota namanya. Gimana caranya kita mengoptimumkan air dari thermon ke pot hidroponik. Nah, kita cari tuh aliran airnya, debitnya, kita pakai sensorimeter. Gitu ya. Itu permasalahan kita sekarang. Paham? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Nggak ada, jelas ya. Jadi itu tadi permasalahan kita, bagaimana cara kita mengoptimumkan aliran air dari thermon ke pot hidroponik. Kira-kira dalam thermon itu kalau 500 liter kita kita sesuaikan alirannya dalam berapa jangka waktu kan habis seperti itu. Jadi kita optimumkan. Nanti kalau masalah nutrisi kita bergabung dengan mata pelajaran biologi. Oke, sekarang atas masalah itu silakan diskusi kelompok sesuai dengan tugas yang sudah Ibu kasih kemarin ya. Kelompok itu sudah menyiapkan alat dan bahan masing-masing. Silakan didiskusikan, nanti presentasikan di depan. Siapa yang mau jadi moderator, siapa yang mau jadi. Kita kan gara-gara kami kelompok kinestetik, langsung dicoba. Silakan. Asisten saya. IPA 1 ini kita anggap sebagai H1, IPA 2 sebagai dulu perannya. Nah, jangan dipaksa. H2. Nah, mengukurnya itu seperti ini ya. Lihat airnya di atas tuh berapa senti, di sini berapa senti. Udah selesai? Ya. Kita akur yang pertama. Nah. Apa lagi? Tapi kecil banget debit lagi. Tambah. Nah, ini diukur ini kan berapa senti di sini kan? Ini 1 senti. Di sini ada 1,5 senti. Nah, ini untuk yang keran pertama itu kecil. Untuk yang kedua tuh yang sedang di sini. Di sini setengah lebih, di sini. Nah, di sini 1,5. Ini tuh yang keran ujungnya ini dibuka sedangkan kalau kita buka lagi kita nah, kita ukur lagi. Di sini udah sampai setengah senti. Di sini cuma 1 senti. Seperti itu aku coba. Coba ukurannya kecil dulu aja. Tahan masak. Ininya sampai keluar. Ya. Baru perjalanan gitu. Oke Nak, kita sudah praktik tadi pengolahan data, sudah kita ke contoh soal. Boleh dibuka bukunya halaman 243. Itu ada contoh soal.
gambar ya. Itu gambar pentilimeter tanpa luas penambang bagian yang lebar 18 cm persegi dan bagian yang sempit 6 cm persegi. Beda tinggi permukaan air pada tabung pengukur, beda tekanan 10 cm. Tentukan debit air yang mengalir pada pentilimeter tersebut. Oke, dari soal apa aja yang diketahui? Apa aja yang diketahui? Ya, satu. Nah, satunya berapa? 18. Kemudian apa lagi? Luas penambang 2. Kemudian selisih ketinggian. Ingat ya, kalau pentilimeter tanpa manometer itu hanya dimasukkan adalah selisih ketinggian air antara dua pipa yang ditegakkan, yang vertikal, gitu ya. Jadi hanya berapa? 10. Kemudian apa lagi yang diketahui? Gravitasi. Yang ditanya apa? Debit air. Debit air berapa? Q. Nah, ini yang ditanya. Q persamaannya apa rumusnya? A dikali. Sekarang kita pahami. Itu yang ditanya adalah pada penampang yang pertama, ya. Jadi kita pakai A1 dan B. Ya, A1-nya udah diketahui nih. B1-nya udah diketahui belum? Cari B1 dulu. B1 itu apa persamaannya? Akar 2 Ya, akar 2 Oke, kita udah punya satuannya nilainya semua. Nanti satuannya ada yang belum sama ya? Kita bisa kuadrat. Ini ya? Benar ya? Oke, kita masukkan sekarang ke sini. Wah, gravitasinya 1000. Hanya berapa? Dibagi A1-nya 18. Ini persegi ya. Persegi per Oke, berapa nih? 20.000 centimeter. Terus ini berapa dapatnya? Satunya apa? Ini coret habis ya? Berapa hasilnya? 20.000 dibagi 8. Berapa hasilnya? 20.000 dibagi 8. Oke, baru kita masukkan ke sini. A1-nya tadi 18 dikali V-nya 50 per sekon. Berapa? 900 centimeter kubik per sekon. Ya, jadi debit airnya 900 centimeter. Ada yang paham sampai sini nak? Yang mau bertanya silakan. Klik untuk kita bermain. Main kuis ya. Kemarin kalah. Sekarang harus uji. Udah Bu, kalian kan lihat tadi ya? Bisa nak? Muslim nampaknya Mas Mui. Itu tadi kan? Ya, bertanya dalam. Siapa yang dapat 2 meter per sekon? Siapa yang dapat 2 meter per sekon?
tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu punya kertas. Refleksi diri ya. Semoga ya pertemuan yang akan datang bisa kita tingkatkan lagi. Yang hari ini pemahamannya cukup bermakna dalam kehidupan kita, pembelajaran hari ini cukup atau aktif saja cukup, bisa ditingkatkan lagi. Yang sudah aktif, yang sudah bermakna lebih lagi ya. Oke, minggu depan kita masih membahas hukum Bernoulli, penerapan hukum Bernoulli di aplikasi alat yang lain lagi. Halo. Kita mau membahas daya angkat sayap pesawat terbang. Nah, jadi aplikasinya nggak main-main Bernoulli ya. Bernoulli ini sama jasanya luar biasa. Jadi sampai sekarang pesawat itu masih bisa terbang itu berkat beliau-beliau intinya. Jadi boleh dibaca-baca, dipahami, nanti biasanya ada gambarnya. Dalam gaya angkat pesawat terbang itu tekanan dan gaya kecepatan itu hubungannya seperti apa, gimana caranya pesawat itu take off dan landing ya, gimana dia terbang, gimana dia udah pernah naik pesawat kan? Bentar lagi insyaallah saya gini ya. Oke, kepada yang akan datang nanti kita hari ini sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Jangan lupa kita aplikasikan alat kita nanti di hidroponik kita ya.